perlu dibahas di dalam digitalisasi pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Chapter 1 saya akan membahas what and why. Jadi apa sih yang mau kita bahas sekarang dan kenapa? Nah, jadi kenapa kurikulum Merdeka itu ada? Karena kita saat ini sedang memulihkan proses pembelajaran yang selama ini mungkin kita terjebak di pandemi COVID-19, kemudian kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka kita butuh suatu sistem yang memudahkan kita untuk melaksanakan pendidikan sebagaimana biasanya. Nah, tapi ternyata kita terjebak di learning loss. Nah, jadi ada kemampuan-kemampuan yang berkurang, entah itu literasi, entah itu numerasi. Nah, maka dari itu kita butuh suatu sistem dan kurikulum yang memulihkan pembelajaran dan dinamakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu membuat suatu proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, lebih bermakna. Nah, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan minat peserta didik. Nah, sekarang misalkan kita mau mendata nih, gimana sih minatnya peserta didik kita, gimana sih kecerdasannya peserta didik kita. Oh, si A ini kemampuannya seperti ini kelemahannya gini. Saya pengen mencari nilai atau kemampuan peserta didik di indikator A, di indikator B. Kalau kita tidak memanfaatkan teknologi, kita akan kewalahan. Sementara peserta didik kita itu bisa mempelajari teknologi secara otodidak. Nah, oleh karena itu, kita pun juga membutuhkan digitalisasi. Untuk apa? Untuk mempermudah, untuk menggali lebih banyak pengetahuan, baik bagi diri kita sebagai pendidik maupun bagi peserta didik. Kemudian kita juga bisa melakukan proses pembelajaran yang berbeda. Si A ingin kita setelkan video pembelajaran, yang si B disuruh membuka aplikasi Canva, yang si C disuruh membuka YouTube. Itu membuat proses pembelajaran yang berbeda. Tapi kalau tidak ada teknologi, ya kita tidak bisa seperti itu. Nah, sekarang karena ada digitalisasi, ada kurikulum Merdeka, kadang dibuat guyonan oleh berbagai macam guru. Ada yang gini, merdeka ya berarti kita bebas tidak ngajar, merdeka ya berarti kita bebas tidak membuat RPP, merdeka berarti kita masuk terlambat tidak apa-apa. Bapak Ibu guru hebat, merdeka itu bukan berarti bebas. Merdeka itu bukan berarti bablas. Merdeka nanti kalau seperti itu namanya babras. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Merdeka itu adalah cerdas dan berintegritas. Artinya, di dalam kurikulum Merdeka, kita membentuk peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Tidak hanya cerdas, tapi mempunyai akhlakul karimah dan mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah, lanjut ke chapter berikutnya. Chapter kedua, who. Siapa yang harus berkutat di kurikulum Merdeka ini? Siapa yang harus berubah? Yang pertama adalah lembaga. Kalau saya bilang lembaga, itu bukan berarti lembaga sekolah, tapi juga lembaga pemerintah. Nah, jadi ada dua, lembaga pemerintah, Kemendikbud, dan lembaga sekolah. Kemendikbud sudah memberi fasilitas yang seluas-luasnya. Tadi Pak Ilham bilang, oh ada platform Merdeka Mengajar, kita bisa mencari ilmu tentang kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Kemudian kalau kita tidak bisa membuat video pembelajaran, kita cari di web rumah belajar. Ataupun kalau kita sudah bisa, kita upload di sumber belajar. Insya Allah, lembaga Kemendikbud itu sudah memfasilitasi seluas-luasnya, tinggal kita mau mencari atau tidak. Nah, lanjut, lembaga yang kedua adalah lembaga sekolah, dan saat ini yang terpenting adalah guru. Guru mau berubah atau tidak, sekolah mau menyediakan fasilitas atau tidak, guru mau berkolaborasi atau tidak, guru ingin mencari ilmu di lain tempat atau tidak,
guru mau belajar dengan siswa atau tidak. Nah, baru kita bilang peserta didik kita juga yang harus berubah. Berubah dengan integritas dan tanggung jawab. Tuh. Nah, baru ke chapter 3. How? Bagaimana? Bagaimana cara kita berubah? Bagaimana cara kita berkolaborasi? Bagaimana santri atau siswa atau peserta didik dapat belajar di kurikulum Merdeka? Nah, saya garis bawahi, ini adalah yang paling penting. This is important. How do we change? Nah, bagaimana caranya? Kita butuh preparation, kita butuh persiapan. Yang pertama, ini pernah saya sampaikan di webinar-webinar sebelumnya. Safe player, kita jangan sampai menjadi pendidik yang safe player, bermain aman. Kalau kita tidak bisa bermain aman, apa yang harus kita lakukan? Risk taker, ayo bangkit. Bapak Ibu guru hebat, ayo bangkit. Bangkit, berjalan, dan berlari untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Demi kita, demi peserta didik, dan demi negara. Yang kedua, jangan pernah terjebak dengan pemikiran inside the box. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Saya enggak pengen ikut webinar-webinar seperti ini. Webinar ini kok malam ya. Aduh, saya kalau kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang lain, saya malu kalau saya salah gimana ya. Saya mau menyapa guru lain yang ada di sekolah lain juga rasanya ogah-ogahan. Jangan inside the box. Berpikirlah out of the box. Keluarlah dari zona nyaman. Karena jika Anda keluar dari zona nyaman, pasti Anda akan mendapatkan seluas-luasnya wawasan. Nah, selanjutnya, jangan afraid of, jangan takut akan apapun. Aduh, kalau saya pegang laptop, nanti laptopnya yang rusak. Aduh, kalau saya nanti pakai HP, nanti HP-nya dipakai peserta didik malah disalahgunakan. Jangan terlalu takut akan hal-hal yang belum terjadi. Kita harus berani melakukan suatu perubahan. Bentuklah rasa percaya diri, self-confident. Nah, kalau sudah 3 hal itu ada di benak para pendidik, risk taker, out of the box, self-confident, satu lagi yang perlu kita persiapkan, circle. Kita harus berada di lingkungan yang baik untuk menjadi yang baik. Kita jangan takut untuk ikut MGMP, kita jangan takut untuk membentuk suatu komunitas belajar. Minimal mengikuti webinar-webinar seperti ini. Insya Allah Anda semuanya akan mendapat pengetahuan walaupun hanya sedikit, walaupun hanya sekedar definisi kurikulum Merdeka, tapi pendapat-pendapat dari guru-guru yang lain itu sangat berharga. Nah, sekarang saya akan share beberapa hal yang pernah saya lakukan di Pondok Pesantren Al-Fatah. Kebetulan saya mengajar di SMA Al-Fatah. Jadi ada kegiatan pembelajaran berbantuan TIK. Mungkin dibandingkan rekan-rekan guru hebat yang hadir di sini, sekolah kami itu bukan sekolah yang wah. Kami tidak bisa menyediakan satu anak, satu peserta didik, satu laptop, tidak bisa. Tapi itu tidak menghentikan para guru di sekolah kami untuk melaksanakan pembelajaran dengan berbantu TIK. Bagaimana caranya? Toh kalau di sini pondok, belajar. Ada yang diminta untuk ke perpustakaan, ada yang meminta pembelajaran atau bahan ajar yang terkait dengan kehidupan di pesantren, di TU misalkan, mencari data statistika, atau di kantor guru dengan wawancara. Bahkan santri kami ada yang belajar itu langsung tanya ke orang yayasan, wawancara, masalah-masalah di sekitar pesantren itu apa sih? Nah, itu mereka tidak takut seperti itu. Nah, kemudian kami melakukan komunikasi dan konfirmasi dengan anggota kelompok maupun dengan guru. Kalau ini istilahnya saya buat checkpoint progress.
Oh, progresnya ini seberapa sih? Oh, anak-anak masih mencari data. Benar enggak datanya? Itu dikonsultasikan dengan anggota kelompoknya, dikonsultasikan dengan guru yang mengajar. Baru kalau sudah benar, kita ke progres berikutnya. Jadi seperti main game. Jadi mungkin nanti ada materi game juga seperti ini. Kalau ini tanpa berbantuan TIK juga bisa. Tuh, kita pakai checkpoint. Kemudian act and share. Jadi anak-anak kalau sudah tahu, ya mereka harus menampilkan apa yang sudah mereka dapat baik dari web maupun dari literasi di perpustakaan maupun dari wawancara. Kemudian mereka share, mereka membagi ke teman-temannya, membagi ke guru yang mengajar seperti itu. Nah, terakhir ini saran untuk para pendidik. Saya membuat suatu gerakan untuk para pendidik, terutama guru-guru hebat yang hadir malam ini. Kita harus giat. Apa giat? G, gabung komunitas. I, ingin tahu, perbesar rasa ingin tahu. A, ambil pelajaran dari siapapun, jangan takut untuk mengambil pelajaran dari guru yang lain, dari guru sekolah lain, dari webinar, dari MGMP, bahkan dari peserta didik pun juga kita harus belajar. Toh misalkan kita sama-sama tahu tentang Canva, bukan berarti kita yang sok tahu, bukan berarti kita yang maha tahu, tapi peserta didik kita bisa jadi lebih tahu daripada kita. Makanya ambil pelajaran dari siapapun. Kemudian yang terakhir, terapkan. Kalau kita sudah punya ilmu, kita sudah punya wawasan, kita sudah berkolaborasi, terapkan di sekolah Anda. Praktekkan supaya ilmu itu tidak hilang. Nah, itu saja dari saya. Saya Nurul Istiqomah, SRB Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Salam semangat untuk para Bapak Ibu guru hebat. Semoga sukses dalam berkolaborasi, semoga sukses dalam bertransformasi di era digital saat ini. Terima kasih Bu Lili atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi pemantik yang luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Nurul. Saya garis bawahi, kita harus bekerja cerdas dengan integritas dan mau keluar dari zona nyaman. Terima kasih. Selanjutnya untuk materi inti, materi yang pertama, model pembelajaran berdiferensiasi konten yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu Sarwenda dari SMKN 2 Kota Kediri. Untuk Ibu Ayu, waktu dan tempat kami persilahkan dengan waktu 10 menit. Nggih. Terima kasih Ibu Lili. Sudah terdengar nggih suara saya? Sudah, Ibu. Nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ayu Sarwenda dari SMK Negeri 2 Kota Kediri. Saya adalah sahabat Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Hari ini kita berbagi dan berkolaborasi nggih Bapak Ibu tentang pemanfaatan rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar dalam pembelajaran berdiferensiasi konten. Nah, sebelumnya Bu Nurul sudah menjelaskan jika beliau sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ada yang membaca web-web terpercaya, ada yang menonton video YouTube, ada yang pergi ke perpustakaan. Nah, itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Baik, sebelum memulai presentasi kita pada malam hari ini, perkenalkan nama saya Ayu Sarwenda. Saya lahir di Kediri pada tanggal 10 Februari 1990. Baik, saya lulus dari Pendidikan Teknik Elektro di Universitas Negeri Surabaya. Nah, sekarang di SMK Negeri 2 Kediri saya mengajar jurusan broadcasting dan perfilman. Begitu. Nah, saya sedang menempuh S2 Teknologi Pendidikan. Next. Ke pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya.
Mohon maaf, slide-nya belum berjalan. Oh iya, ini yang menjalankan slide Ya. host. Nah, terima kasih. Ya, mengapa pembelajaran berdiferensiasi? Karena kebutuhan belajar masing-masing murid ini berbeda. Jadi guru harus memfasilitasi karakteristik dan kebutuhan murid yang berbeda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Next. Nah, selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3. Yang pertama adalah konten, kedua proses, dan ketiga produk. Nah, untuk berdiferensiasi konten, Bapak Ibu bisa memanfaatkan misalnya ada 3 tipe profil belajar murid. Ada tipe auditori, yang suka mendengar, kemudian tipe visual yang suka melihat, dan tipe kinestetik yang harus bergerak agar mendapatkan pemahaman. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan portal Rumah Belajar, salah satunya adalah Sumber Belajar, dan juga platform Merdeka Mengajar. Di situ Bapak Ibu bisa mencari video-video karya dari Bapak Ibu guru untuk membantu proses belajar mengajar di kelas. Nah, hal yang harus dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama adalah pemetaan kebutuhan belajar. Ini Bapak Ibu bisa memilih salah satu, tidak harus 3, karena kalau semuanya mungkin tugas Bapak Ibu jadi semakin berat. Misalnya dalam pemetaan kebutuhan belajar, Bapak Ibu memilih profil belajar murid yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan ketiga, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran. Next. Dalam pembelajaran berdiferensiasi konten, Bapak Ibu bisa memanfaatkan konten sumber belajar dari portal Rumah Belajar. Nah, di situ terdapat konten audio, video, dan web sesuai dengan pemetaan profil belajar murid Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, strategi pembelajaran yang sudah saya sebutkan tadi, untuk proses misalnya, ada siswa yang mempunyai minat bahasa Indonesia contohnya ya. Nah, ini dia minatnya ada di reportase atau berita. Kemudian ada minat lagi siswa di bagian kuliner atau tempat wisata dan lain-lain. Nah, untuk produk ini adalah hasil karya siswa. Misalnya ada yang membuat laporan di Microsoft Word, ada yang membuat presentasi dengan animasi di Canva, ada yang membuat video seperti itu. Next. Nah, ini profil belajar murid, tentu Bapak Ibu sudah tahu semua, ya. Ada 3, visual, kinestetik, dan auditori. Next. Nah, ini portal Rumah Belajar. Nah, apa saja sih fitur-fitur yang ada di portal Rumah Belajar? Ini adalah fitur utamanya ya, Bapak Ibu. Rumah Belajar merupakan platform teknologi dari Pusdatin Kemendikbudristek sebagai inovasi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan peserta didik. Next. Nah, sumber belajar. Ini misalnya Bapak Ibu mempunyai kendala untuk membuat sumber belajar, nah Bapak Ibu bisa memanfaatkan sumber belajar yang sudah ada, yaitu di portal Rumah Belajar. Ada konten audio, video, dan web. Next. Selanjutnya kelas maya, ini adalah LMS mirip Google Classroom gitu ya Bapak Ibu, tetapi ini miliknya Rumah Belajar. Next. Nah, setelah pembelajaran, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur bank soal yang berisi kumpulan soal dan materi evaluasi siswa. Next. Ini adalah laboratorium maya, bisa digunakan Bapak Ibu untuk percobaan jika terdapat kendala terhadap alat-alat di laboratorium. Jadi bisa pakai laboratorium maya. Next. Nah, itu adalah fitur utama portal Rumah Belajar. Selanjutnya kita menuju platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar ini dapat diakses menggunakan akun pembelajaran atau belajar.id, Bapak Ibu. Next. Video inspirasi ini adalah berisi kumpulan video inspiratif yang dibuat oleh Kemendikbudristek. Kalau kita mempunyai video sendiri, tidak bisa diupload di video inspirasi, melainkan di bukti karya saya. Next.
Ini adalah pelatihan mandiri. Nah, jika Bapak Ibu ingin belajar tentang penerapan kurikulum merdeka secara mandiri, Bapak Ibu bisa mengakses platform Merdeka Mengajar, kemudian memilih fitur pelatihan mandiri. Jika menggunakan gawai, Bapak Ibu perlu menginstal aplikasinya, tetapi jika menggunakan laptop atau PC, Bapak Ibu cukup membuka web browser dan menuju link platform Merdeka Mengajar. Next. Nah, bukti karya saya, jika Bapak Ibu mempunyai konten-konten pembelajaran, bisa diupload di bukti karya saya. Next. Asesmen murid. Nah, ini sangat penting ya, Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu melakukan pembelajaran, selanjutnya adalah asesmen murid. Next. Ini adalah perangkat ajar. Nah, perangkat ajar kan seperti pedoman kita ya. Kita seperti sutradara, jadi harus ada narasinya. Nah, di perangkat ajar platform Merdeka Mengajar berisi berbagai perangkat ajar dari mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan, seperti bahan ajar, modul, modul proyek, atau buku teks. Next. Sudah habis ya? Oh ya, ini adalah video praktik baik saya. Nah, saya menerapkan pembelajaran inovatif yaitu PDOD, yang artinya predict, discuss, explain, observe, discuss, dan explain. Nah, Bapak Ibu bisa mengetik di kolom chat, saya akan mengirimkan link YouTube-nya karena keterbatasan waktu di Zoom ini. Nah, Bu Lili, apakah sudah habis waktu saya? Kurang 4 menit, masih 4 menit. Atau masih ada, Bu Lili? Masih 4 menit lagi, Bun. Oh iya, masih 4 menit. Baik. Karena masih ada waktu, mungkin bisa dibuka sesi diskusi untuk sesi saya, Bu Lili. Untuk diskusi nanti ada sesi, ada waktunya sendiri, Bunda. Oh iya, nggih. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Karena masih ada waktu 4 menit, nggih, Bu Lili, saya akan berbagi tentang tinggal 3 menit lagi, Bu. Praktik baik saya. Nah, tinggal 3 menit. Ya. Ya, saya menerapkan model pembelajaran inovatif PDOD yang merupakan pembelajaran berpusat pada murid. Nah, saya melakukan diferensiasi konten. Sebelumnya, saya melakukan pemetaan profil belajar murid, yaitu melalui Google Form. Saya membagikan angket dan menanyakan kepada mereka bagaimana sih kesenangan mereka saat belajar gitu. Jadi saya membagi siswa ke dalam 3 kelompok, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Pada tipe siswa auditori, saya memberikan video pembelajaran karya saya di platform Merdeka Mengajar. Sedangkan pada kelompok visual, saya memberikan materi ajar berupa modul di Google Classroom. Kemudian untuk kinestetik, saya memberikan percobaan sederhana, seperti itu. Nah, untuk produknya, saya juga melakukan diferensiasi, bahwa siswa yang termasuk tipe visual atau melihat, saya memberikan tugas untuk membuat laporan. Sementara untuk auditori, saya memberikan tugas untuk membuat video pembelajaran. Nah, untuk kinestetik, saya memberikan tugas untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif, salah satunya menggunakan articulate storyline. Begitu. Nah, jadi dengan adanya pembelajaran berbasis TIK atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan guru sudah tidak menerapkan
model pembelajaran ceramah dengan instruksi tugas. Jadi pembelajaran bukan lagi berpusat pada guru, melainkan berpusat pada murid, sehingga pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja bersama Rumah Belajar dan Platform Merdeka Mengajar. Saya Ayu Sarwenda, sahabat Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan Ibu Ayu Sarwenda. Saya garis bawahi kita bisa memanfaatkan rumah belajar dan PMM untuk pembelajaran berdiferensi konten. Untuk selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Anggreni Eka Sarayu dari SMKN 1 Triorejo, Game Edukasi Sederhana Menggunakan ACS. Waktu dan tempat kami persilakan dalam waktu 20 menit. Terima kasih Bu Lili. Apa suara saya terdengar Ibu? Terdengar, Bu? Iya, terdengar. Saya izin untuk share screen, Gri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, sahabat rumah belajar. Perkenalkan, saya Anggreni Kasarayu dari SMK Negeri 1 Triorejo Gresik. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat game edukasi sederhana dengan menggunakan Articulate Storyland 3. Untuk yang pertama kali, langkah yang harus dilakukan, buka dulu aplikasi Articulate Storyland-nya. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Di sebelah kanan ada menu, kita hilangkan checklist-nya. Selanjutnya, klik desain. Untuk story size-nya bisa diubah. Mengganti dengan rasio 16:9 atau bisa juga sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kemudian di OK, kita double klik. Setelah muncul seperti ini, langkah selanjutnya adalah membuat game edukasinya tersendiri, yaitu dengan cara klik slide, kemudian klik free form question. Di sini ada berbagai macam jenis game edukasi nih Bapak Ibu. Jadi saya untuk kali ini ingin berbagi tentang bagaimana cara membuat game drag and drop. Di insert saat. Setelah muncul form view di sebelah kanan dan slide view, kita masukkan background-nya. Jadi biar tidak kosong begitu nih. Kita isi background supaya tampilannya lebih menarik. Saya sudah mempersiapkan background di sini. Bisa diatur sesuai dengan ukuran yang tadi Bapak Ibu setting. Setelah ini bisa klik insert, kita beri nama judul gamenya apa. Misal saya beri nama game eksponen, saya ganti dulu ukuran hurufnya. Jenis hurufnya saya menggunakan tipe huruf Broadway. Untuk warna juga bisa diatur. Saya gunakan warna orange saja di sini. Nah, seperti ini kita bisa kopas. Kopas game eksponen seperti itu. Untuk mengubah warnanya biar tidak sama juga bisa. Ini diganti, saya ganti dengan warna hijau saja. Ya seperti ini untuk judulnya Bapak Ibu. Bisa diatur jika kurang ke kanan, ke kiri, atas, ke bawah bisa diatur. Nah selanjutnya yaitu memasukkan soal yang akan dijadikan game. Saya sudah mempersiapkan soalnya di sini. Klik insert, picture profile. Saya menggunakan soal yang berpangkat nih.
di sini. Tapi sebelumnya biar ini saya tambahkan dulu shape di sini. Shape-nya nanti saya send back dulu. Kemudian kita klik kanan untuk mengatur transparansinya. Biar kelihatan Ibu-Ibu. Kemudian yang untuk background-nya, maaf ya, seperti ini kita tambahkan lagi shape dibentuk lingkaran. Ada shape yang bentuk persegi panjang untuk perintah soalnya. Di sini perintah drop and pilihlah jawaban yang paling tepat. Kemudian kita edit sedikit. Kita kirim send to back. Warnanya juga bisa diganti sesuai selera ya Bapak Ibu. Saya gunakan warna merah saja. Kemudian ini saya buat tebal. Kalau kurang dikecilkan bisa dikecilkan sesuai ininya. Ini yang kuning ini juga bisa ditarik apabila kurang melengkung, juga bisa diatur. Oke, seperti ini. Selanjutnya yaitu kita sediakan kolom jawaban. Di sini kita gunakan shape lagi. Untuk bentuknya bisa persegi panjang seperti ini. Kemudian kita klik format agar bisa dimasukkan jawaban. Saya ganti dengan background warna putih. Di sini kita kopas. Kita kopas lagi di sebelahnya. Kita luruskan. Nah, di sini sudah tersedia kolom jawabannya. Kita tinggal menuliskan option jawabannya di text box. Kita gunakan. Di sini saya acak nih jawabannya, misalkan di sini 1/4. Saya ganti dulu hurufnya jadi 20 saja. Kemudian kita kopas lagi untuk soal berikutnya. Kopas lagi. Ya, seperti ini. Tinggal ganti option jawabannya. Ini saya buat 1/5. Jawaban 1/5. Kemudian ini saya buat 36. Dan yang terakhir saya buat 9/16. Ya, seperti ini. Untuk tombol ceknya, kita bisa buat di menu insert, kemudian pilih button, kita pilih bentuk yang sah. Saya ambil yang ini saja. Kita buat tombol ceknya. Kita ketik cek seperti itu. Jika kurang besar, kita bisa besarkan. Kita tambahkan icon di sini, icon ceknya. Ya, seperti ini. Nah, ini sudah terjadi, Bapak Ibu. Untuk berikutnya yaitu kita beri nama masing-masing jawaban ini. Kita beri namanya
1/4 ini di tag box 3 kita beri nama 1/4 juga sesuai dengan jawabannya. Untuk mempermudah nanti 1/5 ini juga kita ganti di tag box 4, 1/5. Yang 36 ini juga. Kemudian yang terakhir 9/16. Kita ganti sesuai dengan jawabannya. Di double klik saja, kemudian diganti. Nah, setelah memberi nama jawaban ini, kita beri target di dalam kotak-kotak ini. Yang pertama ini kotak ini harusnya berisi jawaban 9/16. Jadi kita beri nama jawab 9/16. Kemudian kotak berikutnya harus dijawab dengan 36. Jadi saya tulis jawab 36. Kemudian ini jawab 1/4. Jawab 1/4. Dan yang terakhir, jawab 1/5. Apabila sudah diberi target, kemudian nama-nama jawaban, kita ke menu form view yang sebelah kanan, kita klik. Yang tadi sudah kita beri nama, bisa diklik di sini. Drag itemnya, pertama 1/4. Nah, 1/4 ini dipasangkan targetnya yaitu yang jawab 1/4. Jadi disesuaikan dengan targetnya. Kemudian yang ini jawaban yang kita beri nama tadi 1/5, di sini jawabnya juga 1/5. Kemudian yang ini 1/4, sudah 36, jawabnya yang 3/36, dan yang terakhir 9/16, jawab 9/16. Ya, seperti ini Bapak Ibu, sudah sesuai. Kita kembali lagi ke slide view. Untuk ada jawaban benar, correct, dan incorrect. Yang benar ini bisa kita ubah, andaikan tidak cocok dengan kata-kata bisa kita ubah di sini. Kalau saya tetap biarkan saja. Yang saya tambahkan hanya notifikasi benar. Jadi di sini saya mau tambahkan gambar, insert picture lagi, picture from file. Untuk jawaban benar nanti akan ada tanda checklist seperti ini. Tanda checklist, dan tanda checklist ini nanti akan berbunyi jika memang jawaban siswa itu benar. Oke. Saya pindah di sini nanti, jadi supaya pada saat siswa menjawab dengan benar, notifikasi ini akan keluar. Cara menambah suara yaitu dengan cara insert, kemudian menu audio, audio from file. Sebelumnya sudah saya siapkan untuk sound yang benar. Ya, seperti ini. Kita tunggu sejenak. Dan untuk jawaban yang salah juga sama. Saya mau tambahkan gambar lagi. Gambar silang. Di sini jawaban salahnya nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Ya, kalau kurang kecil bisa dikecilkan sesuai keinginan nih Bapak Ibu. Ini agak terlalu besar. Ya, seperti ini. Ini juga mau saya isi suara. Apabila nanti siswa menjawab dengan jawaban yang salah, maka akan muncul suara di insert audio, audio from file lagi, sound yang salah sekarang. Baik, ini sudah hampir jadi. Tinggal kita kembali lagi ke menu drag and drop. Kita klik kanan di luar sini. Kita klik properties. Untuk tombol submit-nya kita hilangkan. Untuk layernya juga agar tampilannya hanya berupa slide game saja, bisa kita atur di sini resources-nya kita hilangkan. Agak lama, mohon maaf ini.
Nah, ini di checklist. Ini juga tidak usah di checklist. Kemudian title-nya juga ini tidak usah, caption-nya juga tidak usah. Ya, oke. Sekarang kita coba di, oh ya, tambah musik lagi biar lebih menarik. Di sebelah sini akan saya tambah musik. Di insert audio, audio from file yang ini. Ditunggu untuk memasukkan musik memang butuh waktu ya Bapak Ibu. Ya, sudah selesai. Sekarang kita bisa coba di menu preview di sini. Sambil menunggu. Jadi game yang sudah kita buat kita bisa uji coba dulu sebelum di-share ke peserta didik, yang bisa di-share melalui WhatsApp, dan anak-anak tinggal copy paste linknya saja. Diklik, kemudian bisa mengakses game edukasi ini. Ditunggu sebentar. Sambil menunggu ini masih loading nih Bapak Ibu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jika sudah di review nanti akan muncul seperti ini. Ya, gamenya akan seperti ini. Kemudian sebentar saya cek dulu. Masih belum muncul ini. Jadi akan diuji coba apakah game kita ini sudah berhasil atau belum. Nanti reviewnya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Dan setelah game itu dikatakan sukses, bisa dipublish. Bentar saya cek lagi. Iya, ini masih loading. Dan ini saya sudah mengantisipasi jika memang jaringannya seperti ini. Jadi saya sudah buat PPT-nya di sini. Jadi setelah dipublish, Bapak Ibu, game ini akan bisa diubah dalam format HTML5 sehingga bisa diakses anak-anak. Kemudian ini proses publish-nya sudah selesai. Kalau sudah sukses seperti ini nanti gamenya, kemudian proses publish. Kalau misalkan jawaban salah, nanti siswa bisa muncul notifikasi seperti ini, jika benar seperti ini. Kemudian setelah sukses publish-nya, bisa dilihat di filenya di sini. Tapi ini belum bisa langsung digunakan di Bapak Ibu, jadi harus di-upload dulu di Google Drive. Di-upload dulu seperti ini, kemudian diatur aksesnya menjadi anyone with the link. Supaya bisa digunakan, linknya kita gunakan drv.tw. Nanti muncullah link seperti ini. Nah, yang diberikan ke siswa adalah yang ini. Saya cek dulu pas sudah muncul ini. Masih loading ya. Masih loading ini. Agak error, mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya ulangi lagi saja. Saya coba ulangi. Di preview. Tampilannya nanti akan seperti ini. Ini sudah selesai sepertinya.
masih sama. Nggak muncul ini, error ini kayaknya. Jadi, mohon maaf, ada gangguan teknis sepertinya biasanya langsung ini. Jadi, jika sudah selesai, linknya sudah muncul, nah seperti ini, kita bisa gunakan, kita share di grup WhatsApp anak-anak. Saya coba buka nggih. Nanti hasil tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti kita coba masukkan jawabannya seperti ini. Lalu kita cek. Oh, ternyata jawabannya salah. Kemudian kita coba lagi. Musiknya baru loading ini. Mohon maaf nih Bapak Ibu. Nah, untuk mereset gamenya, kita reset lagi. Tadi kalau jawaban siswa salah. Sekarang kita coba dengan jawaban yang benar. Apabila siswa menjawab dengan benar, 36, yang seperlima ini, 16, dan 1/4. Kita cek. Ya, jika benar akan muncul notifikasi seperti ini. Musiknya sebenarnya dari awal nih Bapak Ibu, karena ini agak lemot ini jaringannya sepertinya. Ya, seperti inilah game edukasi sederhana dari saya dengan menggunakan artikel Storyland 3. Sekali lagi ini sifatnya bukan menggurui ya, saya tidak bermaksud untuk menggurui, saya hanya berbagi apa yang sudah pernah saya pelajari. Saya ingin berbagi ke panjenengan semua, barangkali kita bisa sharing apa-apa yang kurang, nanti saya bisa perbaiki. Ya, seperti ini. Nah, ini masih loadingnya lama sekali nih jaringannya. Mohon maaf nih. Ternyata previewnya butuh waktu yang lama. Ini saya coba sekali lagi. Nanti kalau ini iya masih sama ini. Biasanya langsung muncul ini. Oke, sekian dulu presentasi tentang bagaimana cara membuat game edukasi sederhana. Saya kembalikan lagi ke moderator. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Anggraini. Bagus sekali Bu gamenya. Mungkin perlu waktu sendiri nggih nanti kalau Bu. Ya. Oke. Untuk selanjutnya materi yang terakhir, gamifikasi pembelajaran dengan memanfaatkan portal rumah belajar oleh Ibu Vivi Andriani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Lili. Oke. Semoga guru-guru hebat di sini masih bersemangat karena saya di sesi akhir. Semoga masih belum mengantuk. Perkenalkan, nama saya Vivin Indriani. Saya guru kelas 4 di SDN Mangunharjo 1, Kota Probolinggo. Izinkan saya share screen. Sampun nampak Bu Lili? Sampun Bu, sampun. Suara saya jelas nggih? Oke, jelas. Matur nuwun. Baik, Bapak Ibu hebat. Hari ini, izinkan malam ini saya berbagi tentang gamifikasi pembelajaran dengan memanfaatkan portal rumah belajar. Apa sih gamifikasi? Jadi istilah gamifikasi atau
diambil dari bahasa Inggris gamification, pertama kali diperkenalkan oleh Nick Pelling pada tahun 2022 dalam acara Teknologi, Entertainment, and Design. Jadi gamifikasi itu sudah merambah ke dunia bisnis, ke dunia marketing. Nah, yang kita bicarakan hari ini adalah tentang gamifikasi pembelajaran. Gamifikasi pembelajaran itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menggunakan elemen-elemen di dalam game untuk memotivasi siswa supaya siswa lebih bersemangat saat belajar dan membuat siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Karena jika siswa itu hanya diberi tugas, dia nggak tahu apa sih gunanya, apa tujuannya, kemudian mereka hanya terlibat mengerjakan tugas, selesai, sudah dapat nilai. Jadi orientasinya kepada nilai. Hanya untuk mengerjakan tugas agar memenuhi kewajiban mereka untuk diserahkan kepada guru, hanya seperti itu. Dan itu pasti membuat murid kita itu bosan. Sama halnya dengan kita yang sudah dewasa. Jika kita tidak mengetahui tujuan dari suatu kegiatan, kita akan merasa bosan tentunya. Sedangkan elemen-elemen utama dalam permainan itu diantaranya adalah penguasaan materi, kemudian indikator kemajuan, atau dalam game kita sebut dengan level, ada tingkat kesulitan tertentu. Jika anak-anak sudah menyelesaikan level 1, maka dia akan diberikan sesuatu yang agak rumit lagi di level kedua, dan itu menjadi tantangan tertentu buat anak-anak. Anak-anak bukan justru malah merasa patah semangat, justru mereka, jiwa mereka itu tertantang gitu. Kemudian ada koneksi sosial dengan temannya, dan kontrol pemain itu ada pada mereka sendiri. Jadi pada pembelajaran mereka yang mengontrol sendiri, bukan karena takut kepada guru. Juga dengan sistem pemberian poin atau lencana atau bintang. Kalau di murid-murid SD biasanya mereka diberikan reward berupa bintang. Itu wah, luar biasa senangnya. Dan prinsip utama, yang paling utama dalam sebuah game adalah fun. Mereka asik. Game itu menyenangkan. Terbukti anak-anak disuruh belajar, mereka hanya bertahan dalam 1 jam. Tapi berbeda dengan bermain game. Mereka akan berlama-lama untuk bermain game, mereka masih tahan gitu. Nah, mengapa saya menggunakan pendekatan gamifikasi dalam pembelajaran? Awalnya dari sini, Bapak Ibu. Jadi siswa lebih senang saat bel istirahat berbunyi. Ketika bel berbunyi, mereka langsung berteriak, hore! Nah, jujur kita sebagai guru miris kan, agak sedih. Kenapa sih mereka? Berarti pembelajaran di kelas itu membosankan. Gitu. Kemudian yang kedua, keluhan orang tua tentang siswa yang selalu menghabiskan waktu dengan game. Susah untuk disuruh belajar, katanya gitu. Yang ketiga, siswa itu lebih bersemangat dalam pembelajaran olahraga. Akhirnya terpikir, kenapa mereka suka pembelajaran olahraga? Padahal setelah melakukan diagnosa awal, tidak semua murid saya itu gaya belajarnya kinestetik. Bahkan beberapa, sebagian besar itu gayanya visual. Mereka lebih bersemangat dalam pembelajaran olahraga. Ternyata mereka itu menyukai sesuatu yang mereka merasa bebas, tidak hanya di atas bangku mereka mengerjakan tugas. Selanjutnya, ternyata selama pandemi, pembelajaran daring yang menuntut mereka untuk menggunakan gadget, mereka masih belum move on. Jadi, pembelajaran itu mereka masih akrab dengan gadgetnya. Nah, seperti yang disampaikan Ibu Nurul tadi, bahwa sekarang ini masa-masa pemulihan pembelajaran membuat mereka, kita tidak bisa menyuruh anak-anak untuk langsung lepas gadget. Sedangkan selama pandemi, pembelajaran kita secara daring, mereka menggunakan gadget. Jadi tidak mungkin kita langsung suruh lepas putus mereka dengan gadget.
Itu tidak mungkin. Jadi kita harus pulihkan cara belajar mereka. Dan yang paling penting, hampir semua anak menyukai game. Bahkan kita yang dewasa juga menyukai sebuah permainan, juga suka game gitu. Nah, dari sini akhirnya saya mengambil pendekatan gamifikasi dalam beberapa pembelajaran saya. Teorinya begini, siswa dapat menyerap pelajaran dengan baik ketika mereka belajar dalam suasana yang menyenangkan. Siswa dapat belajar dengan baik ketika mereka memiliki tujuan, memiliki target, serta pencapaian yang ingin dicapai. Seperti yang telah saya bicarakan sebelumnya, mereka akan lebih interest jika mereka tahu tujuannya, targetnya, dan pencapaiannya. Gamifikasi itu dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi dan tanpa menggunakan teknologi. Tadi Ibu Nurul sudah mempraktekkan di SMA-nya, di sekolahnya dengan tanpa menggunakan teknologi. Bisa Bapak Ibu, karena gamifikasi itu pembelajaran yang menerapkan konsep game. Jadi konsep game yang kita bawa ke dalam pembelajaran. Bukan gamenya yang kita bawa ke pembelajaran, hanya konsep-konsepnya, misalnya pemberian poin seperti itu, levelnya ditambah seperti itu. Nah, ini salah satunya yang tanpa menggunakan teknologi. Ini saya ketika pembelajaran Domimat atau domino matematika. Di sini ada contoh penerapan gamifikasi tanpa menggunakan teknologi. Jadi, ketika pelajaran P5, saya buat konsepnya seperti ini. Mereka harus melalui semua misi. Ini sebuah misi. Biasanya anak-anak, terutama anak SD itu suka kalau mereka itu pembelajaran bermain peran gitu. Jadi, wah sekarang saya jadi detektif, saya jadi profesor. Nah, ini ada aksi penyelamatan kota. Jadi sebelumnya ada dalam 2 bulan mereka harus mencapai ini sampai finish. Jadi misi pertama, selamatkan rumah dari limbah plastik. Jadi pada pembelajaran pertama mereka persiapan ada limbah plastik apa saja yang ada di rumah. Nah, kemudian di pembelajaran kedua kita daur ulang limbahnya. Nah, di sini Bapak Ibu saya menerapkan pembelajaran berdifferensiasi produk. Jadi produknya itu berbeda-beda yang dihasilkan tergantung pada banyaknya limbah plastik apa yang ada di rumah. Misalnya di rumah saya banyak kresek, Bu. Mereka membuat bunga dari kresek. Kemudian ada yang mengatakan banyak sampah botol, Bu. Nah, mereka juga membuatnya dari sampah botol itu untuk dijadikan sesuatu yang mempunyai nilai kebermanfaatan. Misalnya menjadikan seperti pot bunga atau tempat pensil seperti itu. Kemudian untuk misi kedua saya buat selamatkan sekolah dari sampah. Kebetulan di sekolah kami ada namanya Komika, kompos kami untuk kamu. Jadi mereka mengumpulkan daun kering, kemudian diolah menjadi kompos. Nanti komposnya akan dibagikan kepada, selain untuk digunakan di sekolah kami, komposnya juga akan dibagikan kepada penduduk sekitar. Misi yang ketiga, selamatkan lingkungan. Cegah emisi dengan pohonmu. Aksi ini mereka menanam pohon di sekolah dan di sekitar sekolah. Kemudian yang terakhir, misi 4, selamatkan kota dari abrasi. Hutan mangrove untuk kotaku tercinta. Dalam aksi ini mereka akan menanam bibit mangrove. Ini masih belum terlaksana untuk yang misi 4. Masih akan dilaksanakan pada 2 minggu lagi. Begitu. Ini contoh penerapan gamifikasi tanpa menggunakan teknologi. Yang kedua adalah penerapan gamifikasi dengan menggunakan teknologi. Bapak Ibu bisa nih membuat game seperti yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Tadi menggunakan articulate storyline.
keren kan Bapak Ibu, jika seorang guru bisa membuat sebuah game yang didedikasikan kepada siswa-siswanya sesuai dengan karakter anak-anak, sesuai dengan materi kita buat gamenya sendiri. Wah, keren tentunya. Tapi tenang saja untuk Bapak Ibu yang tadi kok kayaknya agak ini ya, agak susah ya. Iya, itu memang yang Articulate sama Smart App Creator itu memang membutuhkan coding-coding khusus. Oh, bukan coding ya, seperti ada kayak rumus if gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan Kahoot, Quizzes, Word mungkin sudah banyak yang menggunakan ini yang template-template permainan yang mudah dan bisa kita ganti soal-soalnya. Tapi kalau untuk kita mau buat sendiri, kita bisa menggunakan Smart App Creator, Articulate Storyline, Unity bahkan, kemudian menggunakan Scratch, Thunkable, itu bisa. Nah, jika Bapak Ibu masih belajar tentang cara pembuatan game, saya masih belajar, saya masih belum bisa untuk buat game. Tapi tenang saja, di sini di fitur rumah belajar ada fitur EduGame Rumah Belajar yang mengusung tema bermain sambil belajar dengan fitur EduGame Rumah Belajar. Fitur ini menyediakan beragam game interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh siswa, baik secara mandiri maupun dengan bimbingan guru atau orang tua. Permainan yang disediakan telah dirancang untuk membantu siswa memahami konsep dasar dari materi yang disajikan. Bapak Ibu bisa memilih nih, banyak sekali game-game pendidikan yang ada di portal Rumah Belajar. Ini Bapak Ibu bisa akses di EduGame di belajar.kemdikbud.go.id/edugame. Nah, Bapak Ibu bisa mengaksesnya di sini. Di sini banyak sekali contoh-contoh game yang menarik. Contoh di sini saya tadi ambil beberapa. Di sini ada energi berubah. Jadi di sini ada petunjuknya, selamat datang di energi berubah. Energi merupakan suatu, ada petunjuk cara penggunaannya. Kemudian di sini ada levelnya, ada pemberian poinnya. Dan ini pasti sangat menarik untuk anak-anak. Karena memang anak-anak itu sukanya memang game. Jadi kita bawa mereka untuk bermain game seperti itu. Ada skornya nanti yang didapat. Kemudian ini ada game Mamat Adventure tentang pramuka, kegiatan kepramukaan. Kemudian di sini ada mencari benda di dalam rumah ini tentang bangun datar, mungkin ini untuk anak kelas 2-3. Kemudian ini ada mencocokkan gambar, banyak sekali Bapak Ibu game-game yang dapat kita akses di rumah belajar. Nah, ini beberapa contohnya, ada menyusun angka, ada nyanyi adventure, kemudian pancing kata. Pancing kata ini untuk anak yang kelas 2 mungkin. Nah, apa sih kelebihan dengan belajar secara gamifikasi? Belajarnya jadi lebih menyenangkan tentunya. Kemudian mendorong siswa untuk menyelesaikan aktivitas pembelajarannya. Membantu siswa lebih fokus dan memahami materi yang sedang dipelajari. Memberi kesempatan siswa untuk berkompetisi, bereksplorasi, dan berprestasi dalam kelas. Bapak Ibu juga bisa mengunggah hasil game Bapak Ibu di fitur rumah belajar ini melalui sumber belajar. Agar kita bisa saling berbagi, berkolaborasi, dan karya Bapak Ibu dapat dimanfaatkan oleh guru-guru yang lain. Silahkan unggah di sumber belajar jika Bapak Ibu sudah membuat game-game tentang pembelajaran. Intinya Bapak Ibu, hal utama dalam penerapan gamifikasi, konsepnya tepat, kemudian tujuannya jelas,
dan mampu membangun interaksi bagi siswa dalam belajar, serta membuat pembelajaran lebih menyenangkan bahkan tanpa disadari oleh siswa. Itu dari saya, closing statement saya, sejatinya dunia anak-anak adalah dunia bermain. Tugas guru, tugas kita memfasilitasi kebutuhan mereka sesuai tumbuh kembangnya. Itu yang bisa saya bagikan hari ini. Terima kasih, saya Vivin Indriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Lili. Oke, terima kasih atas materi yang disampaikan, sangat luar biasa Bu Vivin. Jadi kita bisa memanfaatkan rumah belajar dalam pembelajaran di kelas untuk game-nya ya. Di game, betul. Oke. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab 15 menit ke depan. Mohon untuk raise hand atau menuliskan pertanyaan di chat. Terima kasih. Monggo dipersilahkan untuk bertanya. Dipersilahkan Bapak Ibu hebat untuk memberikan pertanyaan. Atau mungkin ada narasumber yang memberikan, oh ini ada yang minta tutorial, bentar. Minta tutorial pembuatan gamenya. Terus apa dari Pak Sutejo, apakah game edukasi dari Bu Anggra ini bisa diakses di HP Android? Monggo Bu Anggra ini bisa menjawab Bu Anggra ini. Oke, terima kasih Bu Lili. Untuk pertanyaan dari Pak Sutejo, apakah game edukasi bisa diakses lewat HP Android? Jawabannya adalah sangat bisa. Jadi tidak hanya diakses melalui HP Android, bisa juga diakses melalui laptop, kemudian tablet. Insya Allah bisa. Nanti link ya Bun yang di-share Nanti ke hanya link siswa. yang di-share ke siswa. Bisa dibuka melalui Chrome. Ya, seperti itu. Sangat mudah. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Anggra ini. Mungkin ada pertanyaan lain? Monggo dipersilahkan Bapak Ibu. Atau memang sudah puas dengan materi kita hari ini? Ya, ini ada pertanyaan untuk Bu Vivin. Apa dengan gamifikasi selalu sukses dalam membuat pelajaran itu menyenangkan? Bagaimana jika gamifikasi dilakukan di kelas rendah yang mana anak-anak masih perlu petunjuk berulang dalam melakukan gamifikasi? Monggo Bu Vivin. Oke, terima kasih. Tidak semua pembelajaran kita terapkan gamifikasi Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat dulu konsepnya, materinya seperti itu. Tentunya untuk anak kelas rendah juga bisa. Justru anak kelas rendah itu menurut saya itu lebih suka dengan game. Mungkin petunjuknya yang kita buat lebih fleksibel, lebih simpel, lebih mudah dimengerti oleh mereka. Jadi petunjuknya jangan terlalu berbelit-belit, misalnya petunjuknya buat yang tepat, padat, seperti itu. Itu Bu Lili yang bisa saya sharekan. Oke, terima kasih Bu Vivin. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu guru hebat, monggo. Bisa raise hand, bisa menuliskan di chat. Ini ada dari Bu Sofi Probolinggo. Assalamualaikum, pertanyaan untuk Bu Anggra ini. Apakah game yang kita buat dari aplikasi Articulate Storyline bisa dicek siapa hasil yang tercepat dan yang betul semua, supaya kita bisa meranking hasil siswa satu kelas? Monggo Bu Anggra ini.
Ya, terima kasih. Untuk meranking nilai siswa, lebih baik tidak menggunakan game edukasinya, tetapi di evaluasinya. Jadi nanti dengan menggunakan artikel storyline, kita bisa membuat evaluasi, kemudian kita bisa mengetahui hasil dari setiap siswa, nilainya baru kemudian bisa di-ranking. Jadi kalau untuk game edukasi tersendiri, eh, saya rasa masih kurang tepat kalau untuk dijadikan sebagai perankingan, karena itu lebih ke evaluasinya seperti itu. Game edukasi kan untuk supaya anak itu tertarik untuk belajar. Kalau untuk mengetahui tingkat kompetensi siswa, kemudian dengan melihat rankingnya, itu lebih tepatnya ke menu evaluasi. Mungkin nanti kalau ada waktu, nanti bisa berbagi bagaimana cara membuat evaluasi dengan artikel storyline. Mungkin Ibu Vivin mau menambahkan? Untuk perankingan mungkin lebih tepat kalau kita menggunakan Google Form atau menggunakan quizzes. Jadi anak dibuat quiz, sepertinya seru itu. Quiz live gitu untuk dari quizzes mungkin Bu Anggrek. Ya, itu juga bisa. Dengan media quizzes saja bisa. Sampun Bu Vivin. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Anggreni dan Bu Vivin, Bu Sofi dari Probolinggo. Oke, untuk selanjutnya, monggo ada pertanyaan lagi. Oke, 10 menit lagi di sesi pertanyaan, monggo. Monggo Bapak Ibu, dipersilahkan. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Gimana Ibu narasumber? Ini belum ada yang bertanya lagi. Mungkin ada paparan sedikit dari Ibu siapa gitu, boleh? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin sesi tanya jawab kita tutup ya. Gimana Ibu-ibu narasumber? Setuju? Halo, masih terdengar? Oke, Bu Lili. Mungkin lanjut sesi berikutnya saja untuk foto-foto dan penutup. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu, alhamdulillah materi-materi tadi itu materi-materi yang sangat hebat, ada teorinya, ada praktiknya. Insya Allah nanti kalau kita ada kesempatan lagi mungkin bisa berkolaborasi lagi nggih, untuk lanjut mungkin game edukasi dengan aplikasi yang lain, atau mungkin langsung nanti bisa publish, bisa sekalian nyoba juga. Kita bisa sediakan 2 hari atau 3 hari untuk training langsung bagaimana rekan-rekan guru hebat ini bisa membuat media ajar atau game edukasi. Itu mungkin bisa lanjut ke sesi berikutnya, Bu Lili. Ya, itu dari saya. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih dari saya. Saya akan tutup dengan pantun. Makan nasi pakai sambal teri, ditemani secangkir kopi. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati. Waktu dan tempat saya serahkan ke Ibu Lili Zainah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili. Bapak Ibu semua, sebelum kegiatan ini kami tutup, izinkanlah saya membacakan ringkasan dari isi webinar pada malam hari ini. Yang pertama yaitu perlunya digitalisasi dalam pembelajaran untuk menggali lebih banyak pengetahuan dan proses pembelajaran yang berbeda, di mana teknologi akan tetap berkembang sehingga kita sebagai pendidik agar tidak tertinggal, maka perlu adanya inovasi dalam menyajikan pembelajaran. Salah satunya yaitu dengan pemanfaatan portal Rumah Belajar sebagai penyedia sumber belajar inovatif, dan dengan kita bisa berinovasi membuat game edukasi sederhana. Selain itu, dalam pemulihan dampak pandemi, guru bisa menggunakan pendekatan pembelajaran gamifikasi untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Demikian ringkasan isi webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para pemateri, moderator, serta para peserta yang pada malam hari ini berkenan untuk mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Semoga kegiatan malam hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin. Bapak Ibu semua, kegiatan ini mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kegiatan kami tutup, kami selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyajikan materi pada malam hari ini. Kami juga mewakili teman-teman SRB Provinsi Jawa Timur 2022. Mohon maaf apabila kegiatan ini mungkin kurang atau tidak bisa memenuhi keingintahuan Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa bertemu di kegiatan webinar selanjutnya. Oke Bapak Ibu semua, sebelum meninggalkan Zoom, mohon untuk bisa berkenan pengambilan foto yang akan dilakukan oleh panitia. Mohon untuk menyalakan kamera Zoom-nya agar kita bisa mengambil foto Bapak Ibu semuanya. Rekan-rekan SRB mungkin bisa nah gini. Monggo untuk tim co-host silahkan dibantu untuk foto. Sudah? Sudah Bu Lili? Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di kegiatan webinar selanjutnya, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan SRB. Terima kasih. Salam rumah belajar. Salam rumah belajar. Terima kasih Bapak Ibu bisa meninggalkan ruang Zoom